Nggih, mohon izin bisa dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini. Yang saya hormati pula Bapak Nes Santoso, Magister Keperawatan selaku pembicara pada kuliah pakar yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua di ruang Zoom pada siang menjelang sore ini. Dan seluruh mahasiswa semester 4 program studi S1 Keperawatan Medical Bedah 2 ya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Pranada, salah satu staf pengajar ya di Universitas Muhammadiyah Semarang, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini diberikan amanah dari pimpinan prodi dan koordinator mata kuliah KMB 2 untuk menjadi moderator sekaligus memandu kegiatan kuliah pakar KMB 2 yang dilaksanakan secara virtual. Baik, sebelum kita sama-sama menyimak paparan materi pembicara kuliah pada siang hari ini, mari sama-sama kita awali kuliah pakar pada kesempatan siang menjelang sore ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan lafaz basmalah tadi ya, acara atau kegiatan kuliah pakar pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah, dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita terkait dengan topik manajemen keperawatan dengan kemoterapi. Baik, sebelum saya mempersilahkan Bapak Santoso untuk menyampaikan materi, di sini saya perlu sampaikan beberapa informasi yang telah diamanahkan oleh koordinator bidang studi ya tadi malam. Jadi mahasiswa keperawatan semester 4 wajib hadir semuanya ya, dan wajib menghidupkan webcamnya ya, ditakutkan nanti pada tidur semua. Oke. Kemudian setiap mahasiswa nanti wajib membuat ringkasan ya dari pemaparan materi pembicara kuliah pakar pada siang hari ini dan mengunggah ringkasan tersebut di laman Ivikes disertai dengan bukti screenshot yang menampilkan sedang mengikuti perkuliahan daring pada kesempatan siang hari ini, tapi tidak hanya foto dan nama, tetapi benar-benar menghidupkan kameranya. Kemudian resume dan bukti kehadiran nanti diupload paling lambat hari ini jam 11 malam, jam 11 lewat 55 malam ya. Bisa dipahami ya? Ya. Baik rekan-rekan sekalian, peserta kuliah pakar siang kali ini, untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan menyapa pemateri kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Pak Santoso, sampun bergabung dengan kita semua nggih. Bisa cek dulu Pak. Bisa cek sound dulu. Sampun Pak. Iya, nggih. Sudah jelas nggih. Nggih. Baik, sebelumnya saya mewakili program studi Bapak mengucapkan terima kasih atas kerawuhan dan kesediaan Bapak untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa kami pada siang hari ini ya, walaupun dengan media Zoom ya. Semoga di kesempatan yang akan datang Bapak saged sowan, saged rawuh langsung di Unimus. Kita tunggu nggih. Baik, sebelum kita sama-sama menyimak materi kuliah pakar hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri kuliah pakar pada kesempatan siang hari ini. Mungkin teman-teman sekalian masih belum kenal ya. Saya coba share screen. Kebetulan sudah saya siapkan. Oke. Bapak Nes Santoso, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, merupakan perawat senior di RSUD Tegurejo, Provinsi Jawa Tengah, maaf. Beliau juga merupakan dosen aktif di Stikes Gunabangsa Yogyakarta sejak 2018 dan beliau menyelesaikan program Magister Keperawatan pada tahun 2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
Dan sebagai informasi, beliau juga merupakan ketua dari Himpunan Perawat Onkologi Indonesia di pimpinan wilayah Jawa Tengah. Nah, dari sini kita sudah bisa ketahui ya bahwa Bapak Santoso memang expertnya di bidang onkologi dan kali ini memang sangat tepat sekali, sangat sesuai dengan topik kuliah pakar kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang manajemen keperawatan pada pasien dengan kemoterapi. Ya, bagi rekan-rekan mahasiswa nanti diwajibkan untuk bertanya ya di sesi tanya jawab nanti. Pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau disampaikan secara langsung setelah pemaparan materi di sesi tanya jawab. Baik, mungkin tidak perlu saya panjang lebarkan, mari kita sama-sama menyimak paparan materi dari Pak Santoso tentang manajemen keperawatan pasien dengan kemoterapi. Nanti Bapak Santoso punya waktu kurang lebih 90 menit ya, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Monggo Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat siang, saudara-saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Yuni Armiati, serta jajaran dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang, moderator Pak Ari, dan adik-adik atau Bapak Ibu ini Mas Ari. Reguler atau ekstensi Mas Ari? Reguler nih Pak. Adik-adik semua yang kami banggakan. Sebelumnya terima kasih pada Bu Yuni atas kepercayaan yang diberikan untuk sebetulnya sharing saja ini terkait dengan bidang kami yang nanti di mana kita diskusi ya Mas kalian mahasiswa supaya kita bisa menambah keilmuan di bidang perawatan onkologi pada berikutnya. Ya. Saya mohon izin share screen ya Pak Ari. Iya, monggo Pak. Saya jelas ya Pak Ari ya. Jelas Pak, jelas Pak. Baik, seperti yang disampaikan tadi Pak Ari bahwa kita pada siang hari ini tentunya siang-siang saatnya jam-jam ngantuk, tetapi saya ingin tidak mengurangi kualitas. Kita nanti sharing diskusi terkait dengan pembelajaran hari ini untuk mahasiswa, yaitu manajemen asuhan keperawatan pasien kanker dengan kemoterapi. Yang kita harapkan Suaranya putus-putus, mohon maaf Pak Santoso. memahami asuhan pasien kanker dengan kemoterapi ya, dari konsep dasar sampai dengan evaluasi pokok materi yang putus-putus ya. Nggih niki sinyalnya jenengan merah nih. Halo. Ya. Baik, jelas ya Pak ya. Nggih. Pokok materi yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan efek samping peran perawat onkologi, manajemen asuhan, serta di akhir adalah kesimpulan. Ya. Baik, saya ingin respon dari mahasiswa. Di sini ada beberapa treatment pada penanganan pasien kanker, di mana salah satunya adalah kemoterapi. Nah, pasien ini memiliki respon yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang marah dan lain kecewa, menangis dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang kita pokok penting di sini adalah kita harus bisa membangun relationship, jadi peran hubungan antara perawat dengan pasien itu sangat penting pada asuhan pada pasien kemo ini. Sedikit data saya sampaikan dari Global Blood Scatter tadi, kebetulan ya, yang sering kita pakai. Yang terakhir adalah 2020, di mana kita lihat yang warna pink ini adalah angka kejadian brace. Brace ini memiliki tingkat paling tinggi, yaitu sekitar 65%. Ya. Sebagai pengantar saja, kemudian di bawahnya ada septic uteri, kemudian paru, dan kolorektal kanker. Nah, untuk kita ketahui bersama, jenis-jenis terapi pada kanker ada beberapa treatment atau option. Yang pertama adalah hormon terapi, kemudian pembedahan, kemudian dilakukan transplantasi bone marrow, ya, kemudian imunoterapi,
radioterapi, targeted terapi, dan kemoterapi yang hari ini akan kita diskusikan. Nah, kemudian kemoterapi itu sendiri ada beberapa kombinasi dengan terapi lainnya pada penanganan kanker. Misal ini pada breast itu kanker payudara itu bisa dilakukan dengan beberapa kemo hormonal ataupun targeted terapi. Tapi juga dengan paru kanker lain ya. Di sini ada yang kedua ini adalah seanaso, radioterapi kemo. Kemudian ini kolorektal ya. Kolorektal itu bisa dengan beberapa modalitas dan juga paru-paru. Kita mulai dari definisi apa itu kemoterapi adalah salah satu pilihan pengobatan kanker sebagai pengobatan pada tumor solid dan metastatiknya. Tumor solid itu artinya tumor yang berbentuk. Kemudian obat kemo atau obat anti neoplasma atau obat neoplasma adalah suatu obat yang mencegah perkembangan pertumbuhan, jadi nanti pada fungsinya bisa menghambat ya, dari proliferasi sel-sel malignan atau ganas. Kemudian pengertian yang ketiga adalah obat fitotoksik, yaitu kemampuan suatu zat kimia untuk merusak sel, untuk mencegah sel dalam memperbanyak diri ataupun multiplikasi. Pada pengobatan kemoterapi itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah pengobatan dengan infusi, yaitu adalah terapi cepat mengecilkan tumor atau mengurangi jumlah sel. Kemudian yang kedua adalah adjuvan. Nanti mungkin yang praktek di perawatan onkologi akan sering mendengar ini adjuvan, neoadjuvan lah. Adjuvan ini apa? Adjuvan ini kemoterapi diberikan setelah tindakan bedah. Nah, jadi di bedah dulu diangkat misal mastektomi ya, baru di kemo. Kalau kemoterapi primer yaitu sebagai pengobatan utama, jadi hanya di kemo saja penanganannya. Nah, kalau kemoterapi neoadjuvan di sana adalah sebelum tindakan bedah dan atau radiasi. Jadi di kemo dulu, dikecilkan, baru dilakukan tindakan surgery atau bisa bersamaan dengan radioterapi. Nah, tujuan pemberian ini apa? Yaitu untuk satu, pengobatan yang jelas. Ya, yang kedua, mengurangi masa tumor selain pembedahan atau radiasi. Kemudian meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangi komplikasi. Peran kemoterapi pada pengobatan kanker yang pertama adalah kur. Ya, kur itu sebagai pengobatan ya tumor atau kanker, walaupun nanti akan sembuh dan atau tidak tumbuh. Jadi dia bisa selesai di sini. Kalau kontrol itu hanya menghentikan pertumbuhan, penyebaran, mengontrol. Jadi supaya tidak terjadi metastase ke organ sekitar. Yang ketiga adalah sebagai paliatif, kemo paliatif. Kemo paliatif itu dia tidak memungkinkan untuk menyelesaikan, tetapi hanya mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup ya, di sana sesuai dengan konsep keperawatan paliatif. Kemudian untuk efek samping ini sebetulnya pemberian kemoterapi itu dengan melalui beberapa tahap dan itu
harus dilakukan oleh perawat tersertifikasi. Nah, di pembelajaran ini kita hanya mempelajari bagaimana Kurang jelas, Kak. Suaranya sama, Wak. keluar ya Pak, ya saya ya. Nggih Pak Santoso niki Bentar memang ya. tadi Ya, mohon maaf ya. nggih apa yang Ini atas situ ya. pas efek samping tadi memang slide-nya tidak bergerak, Pak. Mungkin Ya. saged diulangi nggih, Pak. Nah, ini efek samping tadi ya. Tentu mahasiswa semua sudah sering mendengar ketika orang diberikan kemoterapi memiliki beberapa efek samping ya, ataupun di berita-berita seorang artis di kemo akan mengalami alopecia. Ini terjadi pada hari ke-10 sampai ke minggu ketiga. Ini beberapa obat yang mengakibatkan memang ada tukso, siklo, kemudian taksol, kemudian ada efek samping kedua adalah anoreksi ya, dengan gangguan pengecapan jadi tidak berasa. Kemudian konstipasi ya dari beberapa efek obat ya, Nefelbin itu misal kita tidak mempelajari farmasi, saya tetap harus mengenalkan contoh di sini adalah obat tersebut itu berpengaruh pada neurotok ya, otot saluran pencernaan. Jadi mengakibatkan konstipasi. Kemudian sistitis ya bisa terjadi sampai dengan perdarahan, nyeri ataupun demam ya, itu obat efek obat dari siklophosphamid ya. Kemudian bisa terjadi diare, itu obat 5-FU karena di sana ada kerusakan sel epitelium, kemudian fatigue atau gangguan ya fisik, psikologis, lemas dan lain sebagainya. Nah, ini side effect of chemotherapy, tadi ada mukositis ya, nausea, vomiting, diare, sistitis, myalgia, kemudian neuropati. Nah, ini efek samping. Nausea dan vomiting ya karena efek dari obat-obat cisplatin, dacarbazine itu bila kurang dari 1 jam itu termasuk klasifikasi berat, kemudian sedang itu sampai dengan 6 jam ya, kemudian sampai dengan yang ringan dalam 12 jam. Beberapa masing-masing obat ini memang untuk mendalami farmakologi membutuhkan waktu. Jadi ini lebih banyak didalami di profesi farmasi, ini lebih didalami. Kita hanya mengantisipasi efek sampingnya. Ini sedikit saja tambahan bagaimana terjadinya omset mual muntah ya. Umumnya dibagi 3. Yang sering kemoterapi baru akibat terangsang bau, pandangan dan suara. Maksudnya seperti ini. Jadi dia sudah mempunyai pengalaman di kemo sebelumnya. Jadi kemo itu ada yang sampai 3 kali, 3 hari, 5 hari, sampai 1 minggu. Kemudian nanti datang lagi dalam 2 minggu setelahnya, 1 bulan setelahnya. Nah, karena pengalaman yang pertama ini dia sudah mengalami mual muntah. Nah, ketika akan mengulangi lagi dia sudah trauma ini. Melihat perawatnya saja sudah mual. Padahal perawatnya ya ganteng, cantik. Tapi karena apa? Karena dia trauma karena obat kemo. Melihat perawat kemo sudah pengen muntah. Seperti itu bisa, seperti itu ada. Melihat ruangannya sudah mual dulu, itu ada. Kemudian tipe kedua adalah tipe akut, munculnya kurang dari 12 jam setelah kemoterapi ataupun pada saat masih menjalani kemoterapi. Yang tipe tertunda munculnya setelahnya 24 jam setelah kemoterapi. Ini efek samping yang lain di sistem perdarahan ya, ada leukopenia, jumlah
trombositopeni, anemi itu pasti terjadi. Jadi tidak jarang itu pasien diberikan kita transfusi dulu sebelum memenuhi syarat untuk dilakukan kemo. Jadi kurang dari 10 itu tidak bisa di kemo pasien-pasien tersebut. Kemudian efek samping berikutnya adalah terjadi mucositis. Nah, seperti ini sehingga menyebabkan nyeri pada saat menelan. Padahal kondisinya pasien tersebut membutuhkan nutrisi yang baik, sudah mual, muntah, kekurangan nutrisi, kurang cairan. Nah, untuk menelan saja merasakan nyeri. Belum lagi sariawan stomatitis, ya, itu sangat mengganggu sekali ketika kita akan makan, rasanya kok tidak enak sekali. Kemudian efek samping lain adalah perubahan pada warna kulit, ya, hiperpigmentasi, urtikari, dan eritema atau kemerahan. Itu sering terjadi pada pasien. Ini ada contoh jurnal di mana beberapa regimen kemo seperti pakli dan karboplatин itu mengalami 5 komplikasi yang sering terjadi yang tadi saya sebutkan, alopecia atau kerontokan. Tidak perlu khawatir kalau alopecia ini pada pasien-pasien yang dilakukan kemo itu akan kembali, nanti akan tumbuh kembali. Ya. Kemudian terjadi kelelahan, mual, muntah, ya. Kemudian di sini perawat juga perlu menjelaskan patologi gejala yang muncul jika pasien dapat penuaan. Ini kita paham bahwa efek samping ini akan terjadi, tetapi kita bisa menyiapkan pasien tersebut untuk mengurangi dampak negatifnya. Ini yang perlu saya tekankan pada adik-adik mahasiswa, bagaimana kita menjadi role of the oncologist, bagaimana menjadi perawat onkologi yang baik di sana, ya. Salah satu fungsi adalah kita adalah mengasesmen pasien, di mana perawat onkologi harus mempunyai kemampuan di sana, mengkaji status fisik dan emosi pasien, ya. Ini jelas karena pasien yang dilakukan kemo, pasien yang ketika kita katakan Anda didiagnosa kanker itu sangat berbeda ketika Anda mengasuh pasien dengan penyakit-penyakit akut, tentunya sangat berbeda. Nah, ini yang harus dipahami adik-adik mahasiswa, bagaimana kita harus mengkaji emosi pasien dengan baik, ya. Hati-hati di sini, kita harus bisa, tadi di depan saya sampaikan, harus bisa membina hubungan antara perawat dan pasien, hubungan yang baik. Kemudian asesmen terkait riwayat kesehatan masa lalu ini penting, jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan data yang valid. Ternyata dia sudah pernah dibiopsi sebelumnya, ternyata dia sudah pernah dikemo di tempat lain, ternyata dia sudah pernah dilakukan radioterapi. Nah, ini penting karena di sistem nasional itu register kanker, jadi seharusnya di sistem nasional itu yang diatur oleh Kemenkes ada register kanker di mana satu pasien, satu NIK ini mempunyai catatan di register kanker. Jadi ketika dia berobat di Pulau Bali, di Cangklah, dia berobat pindah ke Jakarta, dia ke Semarang, statusnya itu bisa dilihat secara nasional. Tetapi belum semua melaksanakan ini, jadi belum tentu semua pasien kanker itu ada dalam register kanker. Nah, kalau sudah di luar negeri sudah ada hal tersebut, kena tinggal lewat kesehatan masa lalu kita bisa langsung membuka. Kemudian layanan atau praktik kesehatan yang sudah pernah dikunjungi pasien, ya. Kemudian pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penyakit dan pengobatannya kita harus gali. Jangan-jangan pasiennya tidak tahu, taunya hanya diinfus, tidak diapa-apain, ternyata taunya hanya diinfus infus yang seperti sirup. Nah, seperti itu. Kita harus bisa tahu itu, harus bisa mengakses. Kemudian kita sebagai perawat sebagai edukator, ya, kita tentunya lebih banyak di mengasuh pasien daripada profesi lain, ya.
kita bisa manfaatkan kesempatan yang banyak bertemu untuk upaya penelitian keluarga dimulai sebelum, selama, dan sebelum dimulai itu kita berikan edukasi terkait hak dan kewajiban pasien, kemudian nanti obat yang harus diberikan apa, kemudian nanti efek samping yang mungkin terjadi, kemudian jika muncul efek samping seperti apa. Nah, itu harus kita berikan edukasi. Kemudian peran keluarga sejauh mana. Kemudian kita juga harus memberi dukungan terus-menerus untuk memastikan keberhasilan pengobatan. Jadi kemoterapi ini kan dilakukan siklusnya beberapa kali. Nah, ini harus sampai selesai. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mendukung terus-menerus melalui kita berikan protokol pemberian obat kemo. Nanti datang lagi kapan, harus bagaimana, dan lain sebagainya. Kita harus edukasikan, kalau tidak ya tidak tahu. Apalagi dengan berbagai latar belakang pasien. Dalam edukasi kita bisa menggunakan alat bantu pengajaran visual ya. Kemudian atau bisa kita rujuk kepada profesional lain atau program masyarakat misal terkait dengan edukasi gizi. Kita bisa rujuk pada profesional lain seperti ahli gizi seperti itu. Ataupun seperti kelompok dukungan kanker. Mungkin semacam fokus grup diskusi. Di tempat saya ada paguyuban pasien kanker. Di sana pasien ketika ada kegiatan itu bisa sharing. Dan di situ juga dihadiri tenaga kesehatan, baik perawat ataupun dokter, itu sering menghadiri perkumpulan paguyuban itu. Jadi berfungsi sebagai kelompok dukungan. Kemudian fungsi kita perawat yang lain adalah koordinasi of care. Kita bisa menjadi koordinator. Jadi dalam teknologi yang digunakan dalam pendiagnosa kanker dan pengobatan ini, koordinasi untuk memberikan perawatan pasien adalah dokumentasi yang baik, baik itu yang masih manual ataupun yang sudah RME. Kemudian partisipasi dalam terapi, kita harus mengingatkan. Dokter juga terkadang bisa pasien banyak terkadang salah dalam maksud menuliskan, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus partisipasi aktif, apalagi dalam satu sekali visit ada beberapa yang harus ditulis oleh beliau. Nah, kita harus yang teliti, kita harus supaya tidak terjadi resiko yang berbahaya pada pasien tertukar obat dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menjadi koordinasi rujukan ke penyedia layanan kesehatan lainnya. Artinya kita bisa memfasilitasi ketika pasien harus dirujuk kemana, harus minta rujukan dari mana, itu kita bisa memberikan koordinasi itu. Kemudian kita bisa melakukan pendidikan kesehatan ke pasien dan keluarga dan bimbingan selama diagnosa, terapi, dan follow-up. Tentunya kita tidak berdiri sendiri, kita harus tetap dengan koordinasi dengan profesi lain dalam memberikan informasi supaya tidak salah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah perawat harus bisa menjadi garis pertama berkomunikasi kepada pasien dan keluarga, karena kita yang sering di samping mereka. Yang berikutnya adalah direct patient care. Kita punya dua tanggung jawab nih sebagai seorang perawat yang terlibat dalam pemberian kemo. Jadi mayoritas perawat kumulus itu memberikan perawatan pada pasien kemoterapi. Kita juga harus bisa memastikan bahwa dosis yang tepat. Nah, kita dalam memberikan obat kemo, kita banyak berkolaborasi dengan bagian farmasi, karena obat, jadi perkembangan sekarang itu obat kemo itu perawat hanya memberikan, tetapi yang mengolah, yang penting adalah bagian farmasi dengan alat tersendiri. Jadi perawat tidak lagi membuat obat ya. Nah, itu kita harus memastikan bahwa dosis yang diberikan oleh farmasi sudah tepat. Kemudian obat-obatan juga tepat, rutenya tepat. Maka dari itu di SPO pasti ada istilahnya double check. Jadi di
diberikan double check oleh perawat satu dengan perawat lainnya, tidak sendirian, jadi ada yang mengontrol ketika ada salah. Kita juga bisa menjadi membantu pasien dalam memanajemen sebuah gejala. Artinya setiap hari kita bertemu pasien dan keluarga, keluhannya apa ya, tadi mual, kemudian diare, kemudian lemah dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan intervensi kita yang sudah tertata ya di BPNI dengan 3S ya, standarnya apa, intervensinya apa, sesuai dengan diagnosa yang kita dapatkan pada pasien tersebut. Kemudian perawat harus membuat prioritas masalah pasien dan membantu dalam evaluasi gejala dan intervensi. Misalnya bagaimana mengurangi efek samping. Perawat pasien mengeluh mual muntah ketika mendapatkan diet, jadi kita harus Recording in progress. Memberikan edukasi, bisa makan sedikit-sedikit tapi sering seperti itu. Nah, kita harus bisa membantu pasien dalam memanajemen efek samping. Kemudian terakhir adalah supportive care ya, kita harus bisa mensupport, memberikan support system kepada pasien dan keluarganya. Jadi kita tadi lebih banyak waktu ya, kita bisa dengan interaksi yang intens dengan pasien dan keluarga. Misal mengalami nyeri, bagaimana kita mengajarkan teknik non farmakologis di samping ada tetap diberikan terapi farmakologi. Nah, itu kita tetap berikan. Kemudian kita sudah banyak belajar ya di sebelumnya, mungkin sudah ada pembelajaran materi yang menyampaikan bagaimana pengelolaan nyeri. Nah, itu kita terapkan di samping memang sudah mendapat obat anti nyeri. Kemudian kita juga harus bisa mendukung pada kenyamanan pasien saat diberikan obat kemo, yaitu menyediakan informasi yang baik tadi. Kemudian informasi bantuan intervensi fisik dan perilaku, kita tawarkan bagaimana kita membantu pada ADL-nya. Kemudian bagaimana mencegah dan mengurangi efek samping ya. Nah, ini efek samping itu memang yang menjadi momok dalam pemberian obat kemo ini, efek samping. Jadi peran perawat itu sangat penting sekali. Kemudian meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan follow up. Nah, ini yang penting, jangan sampai pasien tidak kontrol. Kemudian jadwal kemo selanjutnya pasien tidak datang. Harusnya kontrol membawa harus kalian periksa laboratorium, pasien tidak periksa. Nah, itu kita harus bisa memastikan itu. Makanya kita ada layanan ini layanan rata-rata institusi memberikan layanan di luar pos hospital. Jadi pasien dan keluarga itu bisa berinteraksi langsung dengan petugas, terutama perawat atau admin. Kalau terkait dengan administrasi dengan admin, tapi kalau dengan terkait dengan perawatan itu biasanya mereka itu menggunakan jaringan hubungan langsung, kontak person dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, adik-adik semua, belum saya lanjutkan. Dulu ya. Baik. Masih jelas ya Pak Ari ya. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana memanage sebuah asuhan perawat pada pasien kemo ini. Nah, kita masih belum lepas dari COVID ini. Jadi ketika kita dalam pandemi ini, kita harus mulai pengkajian dari keluhan utama ya, ESAS nanti saya terangkan, kemudian adakah gejala suspek COVID. Ingat bahwa pasien kanker ini adalah orang pasien yang dengan imun yang menurun karena terjadi beberapa depresi. Jadi dia menurun
sehingga sangat mudah tertular. Salah satunya adalah di era pandemi ini adalah COVID. Nah, ini kita harus lakukan deteksi. Sampai sekarang di institusi kami juga masih menerapkan syarat swab pada pasien yang akan dilakukan chemo Wendecare. Jadi masih di swab kita. Kalau memang ternyata positif, ya dilakukan pengobatan dulu untuk COVID-nya. Kita harus bisa mengkaji juga riwayat-riwayat ada gejala demam batuk ya, seperti dari tenggorokan, seperti gejala-gejala COVID ya, sesak napas, paralysis, kepala, sampai dari otot, kemudian kontak erat dengan siapa, dan perjalanan dari mana saja. Kemudian riwayat kesehatan, penyakit yang menyertai, adakah pasien tersebut mengidap hipertensi, juga mempunyai diabetes mellitus, atau jantung, penyakit paru obstruktif kronis, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan KMK Kementerian Kesehatan nomor 413 tentang pengendalian COVID ya. Kita harus bisa menangani, walaupun ini sudah trennya sudah menurun ya Pak Ari, tapi tetap kita lakukan pada pasien tersebut, mengingat adalah ada penurunan kondisi. Pengkajian pada saat pre-kemo ya pada pasien dan keluarga, pengetahuan tentang jenis kanker dan stadium. Harusnya ini setiap pasien sudah diberikan penjelasan oleh dokter, karena itu adalah hak pasien dan keluarga di dalam standar akreditasi itu ada. Jadi pasien juga harus tahu kankernya dia itu mengidap kanker apa, kemudian stadium berapa ya. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya juga ada ya. Bagaimana di mana berobat, kemudian adakah efek samping dan tingkat keparahan pada efek samping. Kemudian bagaimana pasien itu ketika memang sudah pernah dilakukan upaya coping dari meminimalkan efek sampingnya, bagaimana kita harus tahu. Kemudian efektivitas untuk menurunkan insiden dan keparahan efek sampingnya bagaimana. Kemudian pengkajian selanjutnya adalah diet asupan nutrisi, karena ini penting, harus mengetahui berat badan juga dengan sesuai standar, artinya bagaimana asupan nutrisinya, berapa kali makan, minum, dan lain sebagainya ya. Saya yakin Mas sudah mempelajari ini, jadi kita harus tahu dalam pengajian. Kemudian pengobatan alternatif komplementer, tidak sedikit pasien yang putus pengobatan dan berobat ke alternatif. Jadi ketika di kemo pertama itu mengalami efek samping, kemudian terbujuk rayu dari orang sekitar yang kurang bertanggung jawab ya, mendatangi pengobatan alternatif yang saya sendiri tidak mempelajari itu, sehingga terjadi lanjut metastase, ada luka dan lain sebagainya, baru datang kembali ke rumah sakit. Itu tidak sedikit ya. Jadi saya tidak menunjuk apa itu alternatif, apa itu komplementer. Tentunya saya yakin ada yang baik, tapi mungkin hanya untuk mengurangi gejala, tetapi untuk mengendalikan sel-sel tadi yang mengalami metastase, saya yakin tidak bisa kecuali dengan seminar atau pengobatan. Ya. Kemudian pengetahuan dari pasien dan keluarga, tujuannya apa dari pengobatan, kita harus gali. Jadi kita nanti bisa memberikan dukungan yang pas pada pasien tersebut. Apakah mempunyai semangat yang tinggi, kita tinggal menguatkan, ataukah pasien sudah tidak mempunyai semangat dalam kondisi yang sudah artinya sudah ingin karena efek samping dan lain sebagainya ingin mengakhiri dan lain sebagainya, itu kita harus tahu itu. Kemudian pengkajian secara berkaitan dengan organ ya, kita harus tahu hasil-hasil laborat di sini. Tapi tadi hemoglobin harus lebih dari 10, ini menunjukkan anemia atau tidak. Dan leukosit ya, dia menunjukkan ada infeksi atau tidak. ALC, trombosit, kemudian penilaian fungsi liver, jantung. Ini jantung kita ada pemeriksaan ECMO, jadi ekokardiografi. Ya.
layak enggak saya diberikan kemo. Kemudian penilaian elektrolit ya, dalam gangguan status hemodinamik atau enggak. Kemudian kita harus screening hepatitis ya, juga tadi COVID-19 ataupun screening HIV. Ya, di samping itu adalah pengkajian ketiga adalah psikososial, di mana respon pasien dan keluarga terkait dengan kebutuhan penyakit dan pengobatannya. Ya, misalnya terkait dengan pengalaman kemoterapi sebelumnya bagaimana atau di mana. Ya, itu kita harus tanyakan, harus kaji. Kita harus memastikan bahwa nanti pada saat ditangani sekarang dan ke depan, pasien dapat bersama-sama mematuhi dan menyelesaikan pengobatannya dengan baik. Kemudian seperti itu dan orang-orang terdekat, tidak jarang pasien itu datang sendiri ya, karena kesibukan keluarga dan lain sebagainya, itu sendirian. Itu kita sering kasihan kalau ada pasien seperti itu. Di saat dia harus melawan, mengatasi efek samping, ya, tapi tidak ada orang-orang terdekat yang memberikan support system, penunggu, dan apalagi tidak ada yang biasa cara ini kita dapat terlibat aktif ke sana. Jadi kita harus tahu pada pengkajian. Kemudian data penunjang tadi laborat ya saya sampaikan, radiologi di ronsen ada metastase, USG dan lain sebagainya. Kalau perlu dengan kalau itu ada metastase ke bagian-bagian tertentu dilakukan CT scan, ya, urin. Nah, ini contoh dari pengkajian simptom manajemen ya, di mana pada beberapa sistem yang ada di organ dan juga efek samping. Yang pertama adalah pada darah ya, di dalam darah bagaimana, kemudian di otak ya, kemudian di saluran pencernaan, ada juga ke ginjal, ke psikologi, ke sampai anxiety, depresi, nausea. Nah, ini ada pengkajiannya dengan ESAS. Nah, ini ESAS adalah Edmond Symptom Assessment System, berupa alat singkat dan berguna secara klinis yang dikemukakan oleh Pak Bruwera ini, Pak Bruwera, Pak Coach, Pak Miller, ya, namanya susah-susah ini pada tahun 1991. Nah, ini adalah untuk melaporkan, untuk menilai intensitas gejala pada pasien dengan kanker. Jadi ini alat bantu toolnya kita. Instrumen ini valid digunakan dalam populasi onkologi. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pengobatan, kualitas hidupnya, dan juga kualitas daya. Nah, ini toolnya ya. Apa saja gejala yang Anda rasakan saat ini pada pasien? Ada ring skala di sini dari sama dengan angka 10 ring 0 sampai 10 semua, dari mulai tidak nyeri sampai dengan nyeri hebat ya, tidak lelah sampai dengan lelah sekali, lelah berat ya, mual ya, tidak mual sampai dengan mual proyektil terus menerus ya. Kadang memang ada yang tidak menunjukkan salah satu gejala ini ya, mungkin orangnya tidak mual, itu variasinya, dinamikanya sangat tinggi, tergantung obat, tergantung stadium, tergantung pasiennya juga. Depresi, apakah Anda masih memikirkan penyakit ini secara terus-menerus saat di rumah sakit? Kemudian ini ada nafsu makan ya, nafsu makan itu bagaimana ya. Kemudian sesak, ini sesak nafas ini kurang jelas ya. Nanti saya kirimi yang jelas, saya kompres kok, kurang besar ya. Nah, ini kemudian sesak artinya kita
menilai apakah ada fase di organ pernapasan. Kemudian yang lain adalah diare dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti bisa menilai di mana posisi keluhan efek samping pada pasien tersebut. Nah, setelah kita tahu, setelah kita berikan tadi efek samping poskimoterapi, kita harus bisa mengkaji ulang terhadap perubahan respon tumor status ataupun status perbaikan ataupun ditemukan lainnya. Misalnya seperti ini. Jadi pada saat dikaji ulang, ya perubahan respon itu memang tidak bisa secepat seperti bisa dilihat secara langsung tentunya seperti itu. Tetapi kita bisa melihat status perbaikan setelah dilakukan poskemo itu tidak bisa tumor itu serta-merta langsung mengecil, tidak. Status perbaikannya memang beberapa waktu dan itu melalui proses dalam hari. Nah, itu diketahui pada saat pasien tersebut kontrol kembali seperti itu. Jadi kan harus diwajibkan kontrol ataupun melanjutkan lagi. Setelah itu pasien kita bawakan untuk pemeriksaan laboratorium, untuk pemeriksaan fungsi jantung, untuk USG kalau perlu, dan kemudian kita EKG ya jantung. Nah, itu kita bisa lihat di sana adakah komplikatif, adakah metastase, atau adakah di sana perbaikan yang ini itu baru bisa dikatakan ada kelainan atau tidak. Memang kita tidak bisa berdiri sendiri dalam asuhan pada pasien kemo ini, dan kita senantiasa harus berperan aktif untuk berkolaborasi sesuai dengan konsep pasien center care. Nah, ini peran kita sangat penting. Walaupun kita tidak bisa berperan sendiri, tapi peran kita sangat penting dalam tim untuk asuhan pada pasien kanker ini yang dilakukan kemoterapi. Kemudian penanganan efek samping kita harus bisa berikan sesuai dengan nanti yang ada pada standar kita 3S ya, intervensi sampai dengan luaran. Kemudian kita bisa harus selalu melakukan pendidikan pasien dan keluarga. Jadi edukasi atau penkes pada pasien kemo itu bagi perawat itu sangat penting, harus dilakukan setiap hari itu. Di tempat kami setiap hari, jadi edukasi itu betul-betul dilakukan. Karena apa? Ini yang akan kita rubah adalah knowledge. Kita akan transfer knowledge pasien. Jadi kalau hanya mungkin dilihat di asuhan lain, edukasi itu bisa dilakukan secara minimalis, tapi di tempat kami tidak bisa. Di pasien kemo ini sangat-sangat penting untuk sebuah edukasi selalu dan selalu. Walaupun sudah diberikan edukasi sebelumnya, tetapi tidak jarang ya memang harus selalu diedukasi terus-menerus. Nah, ini mulai dengan perencanaan yang ada di SDKI, diagnosa ya. Jadi kita bisa ada beberapa yang muncul di sana seperti defisit pengetahuan, harus selalu diingat. Ataupun pasien baru kita berikan. Kemudian nausi, ya, kemudian defisit nutrisi, gangguan integritas tadi, eritema, dan lain sebagainya. Kemudian diare, gangguan citra tubuh jelas. Misal ini pasien-pasien dengan kolorektal cancer atau dilakukan stoma. Nah, gangguan citra tubuh, ada kantong stoma, ada lubang feses di perutnya, kemudian terjadi tidak perlu lubang alopecia saja mungkin sudah merasakan gangguan citra tubuh, ataupun pengangkatan kanker payudara, ataupun pada kanker payudaranya terjadi luka yang belum sembuh, yaitu berbau, kemudian cairan banyak, itu sangat mengganggu citra tubuh. Jadi pasti ini akan muncul diagnosa. Kemudian disfungsi sosial sebagai complicated dan risiko infeksi sebagai akibat dari penurunnya hormon imun pada pasien tersebut. Nah,
Ini contoh diagnosa keperawatan yang muncul akibat dari efek samping obat. Bisa ke sistem kardiovaskuler ya, obat seperti doxorubicin ini bisa berefek samping ke sana ya. Jadi nanti diagnosa yang pertama muncul adalah seperti periferi, kemudian pada neurovaskuler juga bisa obat hipoparosi yang konstipasi ya, intestin, kemudian diare ini 5 jadi badan diare. Kemudian ini contoh obat-obat saja saya kenalkan ya, memang harus menghafal obat ini banyak, saya sendiri tidak hafal semua, jadi kalau memang sudah jarang melakukan menerima double check obat ya tentunya lupa, tapi kalau sudah menangani lagi nanti kembali. Tetapi secara prinsip obat-obat ini ada jenisnya, jadi ini dan jenis tersebut masing-masing ada efek samping yang diakibatkan. Memang risikonya seperti ada gangguan liver ya, kemudian gangguan menstruasi, disfungsi seksual, tadi rambut rontok, alopecia karena cisplatin ya, kemudian ada perdarahan dari penyakit urin ya, kemudian karena ini gangguan sistem eliminasi ya, kemudian pada kasus-kasus tertentu obat pakli itu bisa menyebabkan potensi, jadi menyebabkan kelemahan sehingga pasien-pasien berisiko juga. Contoh lagi pada sistem pulmo ya, obat-obat glumicin gangguan pertukaran gas di sana bisa pasien sesek dan lain sebagainya. Kemudian renal itu ginjal dia bisa terganggu akibat beberapa obat ini, contoh cisplatin ya, bisa tambah gemuk. Ini kalau yang kurus pengen gemuk dikasih ini tapi jangan ya, karena tidak sakit kanker, tidak di kemo ya, penting kurus saja. Kemudian ini perencanaan yang bisa dilakukan oleh perawat sebagai satu kesatuan dari asuhan, yaitu penanganan yang aman pada saat pemberian obat itu. Satu, pada pemberian obat ini itu ada namanya protokol. Jadi protokol ini mencatat bagaimana obat itu perlu diberikan, ada premedikasi, ada obat, ada postmedikasi. Kemudian di sana ada efek samping ya, dan toksisitas di dokumen, kemudian nilai laboratorium yang penting, inform konsen. Nah, inform konsen adalah kesediaan kita berikan informasi tadi, setelah diberikan informasi terkait dengan maksud, tujuan, ilmu, kemudian penyakitnya sampai dengan seperti apa dijelaskan oleh dokter, kemudian kita minta kita lakukan konsen, artinya persetujuan dilakukan tindakan dalam hal ini adalah pemberian obat. Kemudian kesiapan pasien, kemudian pengetahuan tadi sudah kita sudah kita banyak bahas terkait dengan hubungan dan safe handling prosedur. Nah, ini yang sangat tidak bisa dilakukan semua perawat, jadi memang harus dilakukan protokol prosedur khusus saat memberikan obat kemo ini. Jadi ada skill-skill khusus yang tidak dipunyai semua perawat, harus melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi khusus. Kemudian kita juga harus bisa merencanakan pemilihan area penunjukan dan pemberian. Nah, kita harus tahu riwayat sebelumnya dulu disuntik di daerah mana. Itu hafal. Kalau perawat kemo, ini pasien 2 minggu kemarin di mana daerah penunjukan, itu tahu. Ataupun memang lebih banyak karena ada efek samping pena itu menghitam, jadi ada bekasnya masih, atau karena bekas-bekas terjadi evakuasi yang kita hindari, yaitu juga dapat kita kaji di sana. Jadi kita harus bisa memilih area penunjukan.
Kemudian pemberian obat-obat prekemo seperti kita berikan obat anti mual dulu, jadi kita berikan itu obat anti mual sebelum diberikan obat. Jadi di break ondansetron juga untuk sistem gastro supaya minim pada saat menerima obat kemo, minim dari efek sampingnya. Kemudian pemberian obat kemoterapi harus sesuai prosedur, tahapan, langkah, ada keahlian khusus di sana. Mungkin nanti adik-adik yang lulus ada berminat untuk mempelajari secara khusus, memilih pelatihan khusus di kemo, bisa nanti untuk pelatihan ini. Kemudian mengkaji tanda-tanda ekstravagasi. Nah, ekstravagasi ini keluarnya cairan obat kemo dari vena keluar, jadi dia akan merusak jaringan di interstisial, jadi nanti akan terjadi sampai terjadi luka dari grade 1 sampai dengan grade 4 sampai dengan menganga itu ada. Itu kita sangat kita hindari. Jadi nanti kita berikan untuk antisipasi. Ini dokumentasi ini adalah pemberian area pendidikan. Dan jangan lupa pada saat setelah dilakukan memberikan ini obat-obatan yang notabene obat-obatan yang berisiko tinggi, kita ada dokumentasi ya bagaimana cara pemberian, area penunjukan di ekstremitas kanan kiri itu harus penting, mana bagian yang sakit, mana yang diberikan untuk area penunjukan. Kemudian kita apa yang sudah dilakukan untuk edukasi pendidikan pasien, pendidikan kesehatan pada pasien tersebut. Kita dokumentasikan, kita sudah menyampaikan apa terkait dengan bagaimana mencegah infeksi, bagaimana kita melakukan bagaimana kita manajemen efek samping, respon, subjek dan kemudian ini kita harus bisa mengintervensi, meminimalkan risiko ekstravagasi. Ya, ekstravagasi, bagaimana kita mencegah terjadinya ekstravagasi. Dan intervensi berikutnya adalah menurunkan kejadian dan sebaran komplikasi, efek samping lagi. Pokoknya setiap yang ini namanya efek samping ini. Makanya pasien itu sangat sudah di awal mau dikumulasi efek samping sampai melihat ruangannya, perawatnya sudah mual. Jadi mual muntah itu pasti sering terjadi, banyak ya hepatitis, diare, anoreksi, kemudian ya hiperpigmentasi, alopecia, hematologi tadi sudah saya bahas, leukopenia, trombositopenia dan kemudian yang berikutnya adalah terjadi defisit pengetahuan. Ini intervensi yang bisa diberikan adalah kita harus bisa mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Percuma kalau pasiennya belum bisa menerima informasi dengan baik, ya nanti kita perawatnya bicara panjang lebar dari A sampai Z belum bisa diterima. Penting kita tunda, nanti kita berikan kesempatan pada pasien pada saat yang tepat. Itu kita bisa memberikan untuk memenuhi kebutuhan konsultasi untuk pasien dan keluarga. Kemudian sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kita bisa pakai lembar balik, kita pakai leaflet, ya. Kemudian jadwalkan penkes sesuai kesepakatan. Nah, penkes tidak melihat karena kita mau penkes, perawat mau penkes, tapi pasien dan keluarga ini mau enggak? Mbak, nanti saja sebelum sekarang saja sebelum diberikan obat, atau Mbak nanti saja setelah saya diberikan obat tapi tidak muncul efek samping oleh itu. Ada yang seperti itu, Mbak, atau pada saat pasien yang menjalani terapi yang panjang sampai 12 jam itu ada, itu Mbak
nanti saja setelah makan siang. Nah, boleh-boleh saja. Jadi kita harus jadwalkan. Intinya adalah perawat tidak boleh memaksakan hal tersebut. Jadi nanti malah menimbulkan komplain kalau tidak kita sepakati bersama. Kemudian memberikan penjelasan ya tujuan efek samping penanganan efek samping sesuai kebutuhan. Ini contoh saja yang ada di sini. Jadi pada I 12383 ini ya terkait defisit pengetahuan. Anda bisa buka di buku 3S ya. Dari bagaimana identifikasi kesiapan, faktor-faktor yang meningkatkan menurunkan ya. Pada tahap terapeutik kita bisa menyediakan tadi materi, jadwal, kita harus sepakati tadi, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau pasien onkologi, perawat onkologi, maaf, itu tidak merocos sendiri memberikan, tetapi ada komunikasi dua arah. Tapi kadang tidak jarang, tidak sedikit juga pasien itu diem ada malah ngantuk menahan mualnya. Perawatnya bicara terus, ya sampai itu kita berarti tidak bisa masuk di sana ya kita harus juga. Jadi kita harus tahu timing yang tepat. Dan apa saja yang diedukasikan, yaitu tadi faktor risiko, kemudian perilaku hidup bersih, bagaimana supaya tidak mudah tertular, kemudian risiko infeksinya tinggi, kemudian ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini terkait berjurung pada edukasi demo ya. Sedikit secara garis besar banyak, tetapi pada edukasi ini, nah jelaskan efek-efek obat, kemudian mengenai efek terapi pada bentuk tulang, ya, efek pada seksual dan aktivitas pada organ. Kemudian ajarkan pada keluarganya, terutama ini cara mencegah infeksi. Jadi keluarganya jangan malah membawakan meleleh kuman untuk pasiennya. Jadi tidak hanya pasiennya saja, tapi keluarganya juga harus jangan sampai dia membawa kuman kepada pasien kemo, pasien kanker yang notabene tadi imunnya menurun. Jadi dia harus disiplin terhadap bersihan diri, cuci tangan, ya. Itu kita harus pastikan. Kemudian ajarkan, laporkan jika ada gejala-gejala demam, ya, demam ataupun terjadi mimisan hidung, keluar hidung. Kemudian lebam, ada lebam itu ada di kulit, ya. Apakah ada perdarahan di bawah kulit, kemudian ataukah pada saat BAB ada fesesnya yang berwarna merah tua atau hitam. Ini maksudnya mungkin terjadi perdarahan di saluran cerna. Ini pre-treatment care sama atas masalah kesehatan, kemudian kita harus aktif ya mengerjakan, kemudian membantu pasien untuk perilaku hidup sehat sama, kemudian Menkes konseling, teknik modifikasi perilaku ini artinya konseling ini kita bisa supaya tidak membosankan ya dengan pasien itu belajar dari pendengaran ataupun dari kita demonstrasikan, kita berikan suatu gambaran video untuk edukasi itu juga bisa sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, kalau pasiennya tidak mampu untuk banyak bergerak dulu ya jangan suruh demonstrasi, kita cukup memakai penjelasan dan diskusi saja. Ini jenis informasi yang diberikan harus diberikan. Nah ini seperti saya sampaikan, nama obat pasien harus tahu. Nah, alasan setiap obat digunakan masing-masing itu pasien harus tahu. Walaupun pasien hanya menerima berlupa, tidak masalah, yang penting kita selalu sampaikan. Potensial jangka pendek dan panjang efek sampingnya. Dan obatnya digunakan. Nah, kita pada pasien yang pulang setelah kemo itu kita berikan obat
itu kita berikan, nah itu kita jelaskan. Pada saat jelaskan kemo kapan memanggil, kalau ini kurang tepat ya maaf, artinya perawatnya ada selalu standby, tidak perlu dipanggil, tentunya sudah memonitor. Maksudnya memanggil dokter itu terkait dengan ketika terjadi di sini. Kapan harus memanggil itu artinya ketika terjadi situasi-situasi yang gawat, itu harus dianamnesis oleh dokter secara pada saat itu juga. Kemudian bagaimana menghubungi tim multidisiplin. Nah, ada psikolog, ada emergency, kebutuhan emergency, artinya ketika terjadi apa-apa itu yang kondisi yang shock dan lain sebagainya. Kemudian jadwal, maksudnya jadwal artinya jadwal kapan harus menghubungi ketika saat di rumah, harus menghubungi kemana, juga harus tahu jadwal di poli, jadwal dokternya, jadwal dilakukan. Semua itu harus terserap dengan baik informasi itu. Dan pelayanan pendukung, misal jam buka laborat, ya pelayanan gitu. Sebelum ke periksa dokter harus periksa laborat dulu, itu harus diketahui. Ini contoh untuk intervensi pada gangguan aktivitas kulit yang banyak juga terjadi, ya, mukosa mulut. Di mana mukosa mulut ini banyak juga karena efek samping itu terjadi stomatitis. Jadi untuk akhirnya ketika pasien ini butuh nutrisi yang bagus malah terjadi masalah di mulut. Nah ini kita yang perlu minimalkan, kita harus tangani segera dan harus kita kaji, laporkan, dan kita kalau perlu kolaborasi. Ya. Misalnya atau ada yang mungkin kemerahan, perdarahan, plak-plak putih, ya, atau hipersekresi, ya. Kemudian kita ajarkan kapan saat oral hygiene dan bagaimana caranya, apalagi kalau pasien-pasien yang ada kanker tumor leher dan kepala, itu di area situ kita harus hati-hati, kita harus bisa memberikan solusi bagaimana oral hygiene yang aman. Kemudian kalau perlu beri obat kumur apa yang aman, kita kolaborasikan, gunakan kita gigi yang lunak supaya tidak mudah berdarah. Kemudian asupan nutrisi dan kolaborasi pemberian antibiotik untuk menangani masalah ini, jadi anti jamur atau antibiotik. Kemudian untuk terkait dengan bagaimana terjadi defisit nutrisi, kita harus mempunyai intervensi terkait dengan defisit ini. Yang pertama adalah kita harus identifikasi status nutrisinya, alergi terhadap makanan tertentu atau tidak. Ya, makanan yang disukai ini lebih banyak ke ahli gizi, ini kita harus berkolaborasi, tetapi kita bisa mengusulkan jika memang tidak bisa dengan nutrisi oral, kita bisa mengusulkan dengan total parenteral ataupun dengan FPT. Kemudian monitor apa saja yang masuk, ya. Kemudian berdasarkan kita monitor hasil laborat. Nah, hasil laborat yang pertama, misalnya albuminnya berapa, normal 3, ya, berapa 3,4, itu di bawah itu 2, kita selalu konsultasikan, misal dengan telur putih, dan kemudian oral hygiene tadi, sajikan makanan dengan menarik dan gizi yang sesuai, artinya ini lebih banyak pada faktor penyajian. Kalau di rumah sakit sih bisa, ya, bisa dioptimalkan oleh penata gizi, tapi pada saat di rumah tentunya mohon maaf pasien-pasien yang dengan sosek
yang bervariasi, kita tidak bisa memberikan suatu solusi sampai di rumah, tetapi kita setidaknya memberikan pengetahuan. Itu kalau di rumah, apa saja yang perlu dikonsumsi, misal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kolaborasi pemberian antimetik, saya sampaikan seperti apa yang pulang saya disebutkan ahli mual, ya. Dan tapi kolaborasi dengan fisik, berapa jumlah kalori dan nutrien yang sih, ya, pengalaman mualnya seperti apa, melihat siapa, makanan apa, ya, ruangan, obat, bau obat itu sudah mual dia. Itu kita harus identifikasi. Identifikasi antimetik yang digunakan, apa anti mual, ya, kemudian monitor mualnya, parah enggak, berapa kali frekuensi, keluar enggak. Dia kendalikan faktor lingkungan penyebab mual pada saat di rumah sakit tentunya ya memang harus dengan situasi seperti di hospital ya, tetapi kita bisa mengalihkan perhatian. Maka dari itu di ruang kemo itu biasanya kita memberikan subjek untuk hiburan seperti TV ya, film, kemudian yang kita film-film edukasi itu kita tayangkan, atau kita juga sering ketika pasien sambil di kemo itu sambil tidur, kita berikan lagu, kita setelkan lagu melalui ruangan itu untuk mengalihkan. Sampai bagaimana mengajarkan non farmakologis, misal ada yang mendalami hipnosis, relaksasi, apalagi sesuai dengan relaksasi yang terkini. Ini contoh general saja, ya, pengalaman ibu terhadap mual dan muntah selama pengobatan efek yang mendalam. Bagaimana pengobatan diperhatikan dan dapat membaik keputusan pengobatan. Jadi pasien itu juga ada yang mengakhiri pengobatan kemo tidak meneruskan siklus selanjutnya hanya gara-gara efek samping. Jadi ini yang perlu kita bentuk. Ini contoh riset di mana kita bisa mengurangi rasa mual muntah, ya, dengan jahe. Kita mengajukan jahe atau es krim. Nah, es krim enak untuk mengurangi diare, anemia pada pasien kemoterapi. Kemudian untuk diare ini kita bisa menanyakan monitor warna, volume, frekuensi diare, dan konsistensinya, ya. Adakah tanda-tanda lain selain memurni diare atau dia terjadi infeksi pada yang disebabkan bakteri. Itu kita bisa catat dan kita kolaborasikan. Kemudian iritasi dan ulcerasi kulit di daerah perianal, saking seringnya ke belakang, BAB, diare, sampai iritasi. Itu kita nanti berikan, upayakan, kita berikan edukasi. Kemudian monitor intake output, ini penting dicatat, berapa kali dia diare, dan sudah diare, ada mual, ada muntah, tidak ada yang masuk keluar, kita harus catat ini. Kemudian monitor hasil darah lengkap dan elektrolit dengan pemeriksaan, dan anjurkan dari makanan gas, pedas, ya, dan mengandung laktosa. Dan yang terakhir, kolaborasi pemberian obat dan cairan harus segera daripada nanti masuk. Kita sebagai perawat tidak bisa memonitor dengan baik. Nah, ini harus segera diberikan pemberian. Kita kolaborasikan, perlukah itu total parentela atau tetap dengan makan minum. Ini alopecia, ya. Tadi saya sampaikan bahwa perontokan ini sementara. Kemudian kita berikan model, maksudnya ini kita berikan gambar kalau ini lebih dimensi banyak. Jadi kita berikan model, artinya kita contohkan ini Bu, ini saja dulu terus tumbuh lagi, tidak perlu khawatir.
dan kita juga bisa menganjurkan menggunakan tutup kepala ya, dan untuk melindungi dari sinar matahari supaya tidak merasakan efek-efek yang tadi. Kemudian kita juga anjurkan untuk memotong rambut bila panjang, artinya kalau tambah panjang itu kan mudah rontok ya, jadi yang kita anjurkan bila memang pasien tersebut tipikal yang mempunyai hobi rambut panjang, itu kita bisa edukasi. Kemudian diskusikan terjadi oleh pasien dan tentang beban citra tubuh, tidak apa-apa Pak, untuk suaminya mampu, istri saya kebundul, ya apa-apa Pak, nanti tunduk lagi bagus, nanti kayak bintang sampo sunslip gitu, seperti itu. Kemudian jelaskan pada keluarga, kita anjurkan mengeluarkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Jadi memang kita harus selalu berikan kesempatan pada pasien untuk selalu mengungkapkan gambaran diri. Jadi perawat onkologi, perawat kemo itu dekat memang dengan pasien dan keluarga, lebih banyak sambil memonitor tetesan, infus, harus memastikan sesuai dosis, protokol, harus habis dalam 2 jam, habis dalam 4 jam, habis dalam 12 jam. Nah, itu kita lebih banyak di samping pasien, sehingga kita sering sekali komunikasi sampai kesempatan pasien itu mengungkapkan gambaran diri itu ya banyak. Kemudian ini hati-hati risiko infeksi ya. Setiap kuman yang di sekitar pasien mengancam ini peran kita. Jadi kita harus selalu observasi vital sign, ada demam tidak ya. Kemudian kaji bagian tubuh yang berisiko infeksi ya, seperti rongga mulut ya. Bila ada luka itu berisiko. Kemudian hasil bila dilakukan tindakan operasi setelah dioperasi atau dia dipasang akses obat namanya kemopot, itu juga berisiko. Kemudian kita monitor kadar leukosit ya, kemudian kita selalu gunakan aseptik, antiseptik sebelum ke pasien ya. Jadi orang di sekitar itu yang melindungi pasien tersebut, cuci tangan dengan standar WHO ya. Kemudian 6 langkah ya kita analis. Kemudian dan lingkungan selalu diperhatikan. Jadi di tempat pemberian kemo itu cleaning service itu selalu ngepel setiap setiap ada hasil cairan pasien itu selalu langsung dibersihkan. Kemudian setiap 1-2 jam selalu dibersihkan. Jadi kita tetap menjaga. Jadi memang harus dalam kondisi yang bersih ya. Kemudian kita batasi pengunjung, jadi cukup 1 saja yang minum. Kemudian personal hygiene kita anjurkan untuk selalu dilakukan oleh pasien, walaupun dengan bantuan kita harus selalu memberikan motivasi yang baik. Kemudian isolasi pasien jika dalam kondisi yang memerlukan. Jadi di beberapa rumah sakit ada namanya ruang khusus untuk pasien imunosupresi. Jadi perlakuannya di situ, ruangannya tidak ada pengunjung yang baru, kemudian dilakukan temboknya itu dilakukan khusus yang bisa dibersihkan, dilap, kemudian di steril, di UV setiap periodik itu. Kolaborasi pemberian obat pada risiko ini ya, misal seperti antibiotik dan anti jamur ya. Kemudian efek samping yang lain adalah terjadi risiko perdarahan ya. Juga di membran mukosa ini tadi saya sampaikan, kalau pencernaan pernapasan kita berikan monitor vital sign ya, terkait kita, kemudian tingkat kesadaran, ada kasok ya, kemudian hindari cedera dan trauma yang dipasang klorbet, kita
kemudian meminimalkan tindakan invasif ya, karena dokter tidak akan melakukan tindakan kalau ada risiko-risiko ini. Jadi dari laborat ya dengan hasil CTBT full time blood time, jadi di sana diukur mudah terjadi perdarahan ya tetap tidak berani perbaiki dulu. Kemudian kolaborasi pemberian transfusi jika perdarahan tersebut sudah menurunkan kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, setelah tadi kita intervensi semua, banyak sekali ya, dan sangat menguras. Jadi artinya implementasi pada perawat onkologi, perawat kemo itu betul-betul dari awal sampai akhir. Jadi pelayanan memang harus ekstra paripurna. Ini misal pada pasien schizophrenia ya, kita misalnya penjelasan untuk efek sampingnya ya, bagaimana mencegah infeksi, cuci tangan, membatasi barang-barang, selalu bersikap detail dan lain sebagainya, memakai masker, kemudian bagaimana mencegah terjadinya perdarahan tadi, sikat gigi dengan bahan-bahan yang turunan. Peralatan CVC ini pena support untuk dipasang pada regio torak yang mendekati jantung, jadi itu lebih mudah. Kemudian makan tinggi APM kalori, penanganan depresi 2 kali 24 jam setelah kemo, sesuai obat, kemudian obat-obatan kita siapkan. Pemeriksaan lab selanjutnya, jadwal pemberian kemo berikutnya, dan kapan harus kontrol. Jika emergensi, kita berikan penjelasan ke pasien ya. Kalau terjadi febris, demam, ya, kemudian diare terus-menerus, muntah berat, proyektil, ya, segera datang ke unit emergency. Kemudian bila di rumah nanti kesulitan makan, pasien menurun, tidak bisa makan, kemudian terjadi pembengkakan, merah pada penumpukan vena, bekas vena, ya, merah, terjadi pembengkakan, sakit, nyeri, itu harus segera datang. Kemudian ada jaundice di kulit, di mata, sulit bernapas, dan disuria. Evaluasi, ya, kita harus mengevaluasi respon dari pasien dan keluarganya. Jadi setelah kita berikan penjelasan protokol obat, berikan jadwal cara kontrol, pemeriksaan laborat, itu kita harus evaluasi sudahkah pasien dan keluarga itu memahami dengan baik. Kemudian menjelaskan cara mandiri untuk menggunakan komplikasi ya. Jadi jangan sampai ini lewat hari saja lupa ya sudah, terapinya tidak bisa berjalan dengan optimal, tertunda. Kemudian pasien keluarga harus mengetahui dan bertindak bila ada perubahan yang harus dilakukan atau ditangani dengan segera. Lagi ya, yang sudah saya jelaskan sebelum ini, emergensi apa saja kita bisa segera tangani atau ke pelayanan kesehatan emergensi. Kemudian menjaga area penunjukan, jadi ada alat ini dibawakan pasien ketika belum menjaga, jangan sampai terjadi trauma di daerah menjaga ya. Jadi implan alat itu ditanam di torak, jangan sampai terjatuh, kesenggol, tidur dan lain sebagainya, itu harus dijaga betul-betul. Kemudian pasien dan keluarga juga harus dapat memanajemen efek samping. Jadi apa yang sudah dijelaskan perawat ya di hospital sampai pasien kembali ke rumah, itu setidaknya
bisa mengikuti instruksi, dapat manajemen efek samping dengan seperti pada saat di rumah sakit. Gitu. Itu dari saya. Sementara Pak Radik dan mahasiswa sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan dapat diterima dan silakan jika ada pertanyaan. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Mita. Pertanyaan ini sebetulnya selalu menjadi dilematik Pak Ari. Jadi seorang dokter pun, baik itu bedah onkologi, hematologi dan lain sebagainya, ketika pasien sudah selesai dengan siklus kemoterapinya, itu selalu menyarankan untuk tetap kontrol. Karena apa? Masih ada faktor risiko yang akan kembali, itu banyak terjadi. Tetapi juga banyak pasien-pasien yang survive. Survive artinya dengan ketika sudah selesai itu dia sudah bisa menerapkan pola hidup, gaya hidup yang sehat, dan kondisi penyakit kanker ketika pertama kali datang itu juga sangat mempengaruhi. Nah, masalahnya di kita itu pasien kanker rata-rata datang sudah dalam stadium lanjut Pak Ari. Seperti itu. Beda dengan di luar negeri itu, di luar negeri ketika sudah ada faktor risiko dalam keluarganya, itu seperti Angelina Jolie itu. Jadi dia sudah punya ada faktor di keluarganya, walaupun dia belum ada ketika sadari belum terabas apa-apa, dia mengambil keputusan yang ekstrim, mengambil mastektomi. Jadi kesadarannya itu sangat besar. Kita itu rata-rata tidak bisa dipungkiri, bukan karena kesadaran juga, artinya memang silent itu artinya pada saat stadium 1 belum ada gejala apa-apa, Pak. Jadi pada saat datang itu sudah dalam stadium 2A, seperti itu. Ketika di biopsi itu masih kecil, tapi ternyata sudah ganas. Jadi tingkat kesembuhan ini, kemoterapi ini tidak bisa tunggal Mbak Gita, artinya ketika sudah selesai kemoterapi bisa kembali, artinya bisa kembali. Ini saya tafsirkan kembali sakit ya Mbak ya. Nah ini pertanyaan betul atau seperti itu atau tidak? Maksudnya kembali itu kembali kontrol atau kembali sakit? Maksudnya kanker bisa kembali, artinya ya, berarti kembali lagi. kambuh ya? Ya, kambuh. Ya. Yeah. Bisa Pak Ari, bisa. Artinya malah tidak selalu primer. Jadi tidak selalu primer, artinya yang awalnya kanker itu misal breast cancer, mamai, ketika kembali ternyata beda lagi beda lagi menjadi sekunder, bisa sudah metastase ke paru dan organ sekitar. Jadi masih bisa, tetapi jangan lupa juga banyak yang survive, jadi sudah selesai tetapi tidak mengurangi
tidak menggampangkan, artinya tetap kontrol cara kerja pada pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nggih, matur nuwun, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Aulia Maharani, ini pertanyaannya terkait dengan resistensi, Pak. Jadi terkait pasien kanker yang sudah mengalami resistensi kemoterapi, ini bagaimana cara mengatasi resistensi tersebut? Nah, apakah sebenarnya hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan pasien itu bisa resistensi terhadap kemoterapi, Pak? Monggo, Pak. Oh ya. Jadi kalau di kemo itu artinya tidak resistensi. Kalau resistensi itu tidak kebal ya, Ya, kebal. kebal. Artinya di antibiotik itu resistensi kebal. Yeah. Tapi kalau di kemo jadi dalam mutasi gen itu ada beberapa siklus. Nah, obat-obat ini bekerja sesuai siklusnya. Nah, di sana tidak resistensi, artinya ketika kemo tidak bisa berdiri sendiri, tadi saya jelaskan di paling awal, sesuai dengan modalitas terapi kanker, pasti dokter akan berpikir atau memodifikasi pengobatannya. Bisa dengan berbarengan dengan radioterapi, ya, bisa dengan diangkat dulu adjuvan atau neoadjuvan. Nah, seperti itu. Jadi penyebabnya banyak karena faktor stadium tadi. Jadi faktor stadium, kemudian faktor dari internal pasien sendiri ketika dalam pengobatan dia tidak bisa melawan efek sampingnya itu. Jadi tambah drop artinya tidak bisa melawan kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya tambah buruk. Nah, tapi yang jelas ketika ada hal tersebut, dokter akan merubah modalitas terapi kanker. Bisa ganti obat, bisa dengan langsung dilakukan radioterapi ataupun dengan terapi imunoterapi atau perbaikan kondisi imun. Seperti itu, Pak Ari. Nggih, matur nuwun. Mungkin bisa dijawab semuanya nggih, Pak. Nggih, cuman ada 4 pertanyaan dan saya rasa sangat cukup singkat juga. Yang selanjutnya dari Mas Muhammad Yoga, ini terkait dari pasien yang sudah terjadwalkan rutin untuk melakukan kemoterapi dan ternyata tertunda. Nah, apakah pasien tersebut harus mengulangi seluruh tahap kemoterapi dari awal atau masih ada dispensasi untuk melanjutkan pengobatan? Jadi mungkin bayangannya seperti pengobatan atau terapi tuberkulosis gitu, Pak. Apakah sama dengan kemoterapi atau pripun? Ya, kalau penundaan dalam hitungan hari tidak, Pak. Jadi tetap lanjutkan. Cuma mungkin optimalisasi dari obat ini berkurang optimalnya. Tapi kalau dalam hari tidak mengulang. Tapi kalau itu penundaannya sekian lama dalam hitungan bulan, tahun, pasien itu drop out, tidak datang, kan seperti itu maksudnya. Kembali lagi datang, ya harus dilihat lagi, pemeriksaan lagi dari awal sejauh mana kankernya ini berkembang atau sudah metastase atau naik stadium, lah itu pasti akan diulang oleh dokter pengobatannya, dan terapinya juga belum tentu di kemo. Jadi misal wah ini ya operasi dulu kalau seperti itu. Jadi melihat berapa hari atau tertunda betul-betul terputus pengobatan. Jadi memang dilihat dari kondisi saat terakhir pasien itu datang kembali ke rumah sakit nih, Pak. Bagaimana kondisi kankernya, kemudian mungkin tanda dan gejalanya, kemudian itu yang menjadi fokus nantinya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi nanti dilihat dulu berapa lama yang penundaannya atau putus sama sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Risti Dwi, ini pengalaman di keluarganya Jadi kakek beliau ini usia 50 tahun itu mengidap penyakit kanker getah bening yang baru saja menjalani kemoterapi pertama. Kemudian nggak lama setelah itu tiba-tiba matanya jadi juling atau masuk ke dalam di sebelahnya itu ya, salah satu matanya. Nah, apakah itu memang ada kaitannya dengan kanker yang dideritanya atau obat kemoterapi yang sedang
setelah dilalui pada saat kemoterapi pertama kemarin, Pak? Ya. Efek samping Kalau mata untuk juling, nggih. efek samping, iya, kalau untuk efek samping obat sehingga kalau juling ini kan apa ya, saraf ya. Nah, kalau untuk langsung efek samping obat seperti itu sepanjang saya ketahui tidak, tetapi mungkin ini harus dikonsultasikan dengan spesialis yang di bidangnya, spesialis mata ini, atau mungkin karena ada respon-respon saraf karena mengingat getah bening ya. Tapi kalau sepanjang saya tahu ini getah bening ini dengan efek samping tiba-tiba juling ini yang harus diketahui juga banyak faktornya mungkin ya Pak ya. Mungkin tekanan darah, sistem persarapan, atau ada peningkatan kranial atau peningkatan intraokuler ini juga harus dikaji secara luas ini Mbak Risti. Jadi saya tidak mengatakan ini efek samping, tetapi yang saya tahu tidak ada ya, belum pernah terjadi. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan, Iya, apakah memang ya. ada komorbid atau permasalahan lain terkait dengan saraf Ya, mungkin ya Pak ya. Ya. Gitu. Maka dari itu di pengkajian awal memang kita harus tahu cara koreksi kita supaya mendapatkan data yang baik. Pak, satu lagi Pak, ini pertanyaan dari rekan saya Pak. Kebetulan ya, baik, Pak. Ini tadi nitip pertanyaan ke saya, beliau bekerja di Departemen Onkologi di Sarjito Pak, di Rumah Sakit Sarjito. Ini menanyakan karena beliau juga baru dipindah ke situ, jadi mungkin banyak hal-hal yang kemungkinan jadi pertanyaan gitu. Nah, mungkin beliau sering menemui pasien itu alergi ketika di kemo Pak. Nah, bagaimana sebenarnya manajemen penata laksanaan yang tepat bila pasien saat terjadi kemo itu terjadi alergi Pak? Mungkin alerginya macam-macam ya, nggih. Bisa nopo mawon ngoten. Iya, alergi ini beberapa respon ya Pak ya. Beberapa respon, mungkin di respon kulit, mungkin di kondisi pencernaan. Nah, itu kita penanganan adalah menghentikan terlebih dahulu. Kita lihat evaluasi, kemudian kita yang jelas harus, karena ini terkait dengan medikasi, jangan lupa harus kolaborasi. Artinya kita harus lakukan dulu langkah-langkah tersebut. Tapi yang jelas kita harus berikan, kita harus asesmen alerginya ini karena obat atau karena dari lainnya. Mungkin alerginya kebetulan saat dilakukan obat kemo makan, dari makanan bisa, atau mungkin alerginya dari suhu dingin bisa, karena rata-rata ruang kemo itu menghadirkan kenyamanan. Jadi kita semua itu pasti memberikan kenyamanan, biasanya pakai AC gitu Pak. Nah itu kita harus kaji dulu itu alerginya karena apa. Kalau karena itu obat kemo, ya jelas kita harus hentikan dulu dan kita kolaborasikan penanganannya seperti itu. Jadi kita hentikan dengan jangan lupa dilakukan pencatatan di register di rekam medik pasien kapan obat itu diberikan oleh perawat, dan kapan kita melakukan kolaborasi. Seperti itu Pak Ari. Iya Pak, matur nuwun. Saya rasa sudah sampun sedanten nggih, ini pertanyaan sudah direspon dan dijawab dengan baik oleh Pak Santoso. Saya rasa waktunya juga sudah hampir selesai nih Pak. Nah, ini tadi Bu Yuni nanti akan memilih nggih 3 dari 4 penanya nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Bu Yuni. Kemudian ada 2 tambahan hadiah Pak Santoso. Mungkin Pak Santoso berkenan untuk memberikan 2 pertanyaan ke mahasiswa kami gitu Pak. Baik, pas ini setelah ini slide saya kuis satu saja Pak. Oh, satu saja, nanti satunya dari saya. Nanti yang menyebutkan Mas. Oh iya, gitu. Monggo Pak, silakan. Pas di slide saya, kok sehati dengan ini, itu beliau slide saya itu. Oke adik-adik semua, tadi saya sangat menitik beratkan peran dari perawat onkologi. Jadi tugas saya di sini, saya diberikan tugas untuk mengantarkan semua terkait dengan bagaimana memanajemen aturan
pada pasien yang dilakukan kemoterapi. Tapi secara keseluruhan, kalau itu perawat kemoterapi, artinya dia juga seorang perawat onkologi. Tadi saya sudah sebutkan di atas, silahkan ada yang bisa menjawab, sebutkan perawat onkologi. Tadi saya tulis besar-besar Pak Arif. Oh Silahkan Pak iya, Arif, mahasiswa. monggo silakan ada yang bisa menyebutkan tadi kalau nggak salah rule of nursing gitu nggak Pak? Nurses gitu ya. Ya, Bahasa Inggris gitu ya, ya. tadi Monggo silakan. Journal of Nursing Ya, Onkologi. ya, Mungkin mahasiswa mungkin tidak harus komplit. iya. Soalnya tadi jawabannya ada banyak. Jadi monggo silakan ada dua mahasiswa. Bila bisa angkat tangan nanti saya persilahkan. Angkat tangan maksudnya dengan memencet raise hand di Zoom ini. Silakan. Mudah sekali loh ini, dapat hadiah nanti. Sebutkan Hadiahnya Bu Yuni keren loh. iya. Silakan. Sebutkan peran perawat onkologi. Silakan. Sebagai apa? Atau duluan diketik di jawaban, enggak apa-apa, di chat. Oke, ya, di chat saja Pak. Mungkin malu Pak. Malu-malu tapi mau Iya. hadiahnya. Silakan. Iya, duluan. Ada? Ini sayang nanti kalau nggak dijawab ini. Nanti hadiahnya buat saya. Ya, silahkan. Sebutkan peran perawat onkologi. Tadi ada banyak. Saya nulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau dua mahasiswa yang menjawab harusnya bisa menyebutkan 3-3 ya. Izin menjawab dari Mbak Risti. Gimana Pak Santoso, sepertinya jawabannya kurang tepat atau gimana? Ya, kurang tepat ini. Ini Mbak Rizky mungkin semangat menjadi anggota himpunan. Oke, next ya Mbak Rizky. Belum tepat ya. Belum tepat. Ya, peran perawat. Ya, bukan. Nah, ini Mbak Ofiska ini. Mbak Ofiska itu pasien assessment, edukasi, koordinasi, direct. Ya. Oke, bagus tuh Pak. Bu Yuni itu Mbak Ofiska dapat emas 24 karat atau apa. Saya catat nggih Mbak Ofiska. Satu lagi nggih. Siapa yang mau menjawab? Kayaknya udah diborong Satu Mbak lagi. Ofiska. Oh ya sudah ada yang menjawab komplit ya sudah dari Kebun. Atau dari saya mungkin Ya dari Pak Arif. bisa disebutkan teman-teman sekalian tujuan dari kemoterapi tadi. Saya rasa ada 3 ya yang pakai bahasa Inggris tadi. Ada 3 tujuan dilakukannya kemoterapi pada pasien kanker. Ada 3 tadi. Monggo, siapa yang bisa menyebutkan? Salah satunya adalah, saya cuplik satu ya, untuk mengontrol gejala atau efek samping ya, paliatif tadi. Yang kedua nopo ya kira-kira? Sepertinya masih nulis nih, masih ngetik. Tujuan dilakukannya kemoterapi pada pasien kanker. Tadi di awal-awal ada. Enggak? Ada? Assalamualaikum Pak. Oh ya, langsung. Menjawab. Ya, silahkan. Namanya siapa Mbak dan dari kelas apa? Nama saya Hilmi Putri Aji dari kelas 4C. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, ini on cam soalnya sinyalnya kurang stabil. Ya, silahkan. Tadi yang saya ketahui tujuan pemberian kemoterapi yang pertama untuk pengobatan, yang kedua mengurangi massa tumor selain pembedahan atau radiasi, kemudian yang ketiga meningkatkan kelangsungan hidup. Itu Pak, terima kasih. Oke. Pripun Pak Santoso, benar? Sudah tepat atau belum?
Ya, palliasi, ya. Paliat Ya, cerempet-cerempet ya. sudah hampir Pak, sudah Nggih, bagus, tidak apa-apa. nggih, nggak Berarti apa-apa. sudah memperhatikan di Ya, tengah siang hari yang mengantuk. nggih. Nggih, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Saya rasa waktunya juga terbatas. Ini sudah menunjukkan pukul 4. Jadi mungkin cukup ngoten mawon nggih Pak Santosa, matur nuwun sanget. Terima Ya, kasih banyak oke, atas ya. waktunya dan Baik Pak Ari, mohon kesempatan. izin untuk menyampaikan kesimpulan ya. Nggih, Untuk nggih, monggo Pak. Nah ini kesimpulan kita DAD pada dari diskusi keilmuan hari ini bahwa kesiapan fisik dan mental pasien dalam pengobatan kemoterapi itu sangat penting. Jadi kita sebagai perawat sangat mempunyai peran sentral di sana. Jadi kita harus tahu tersebut. Besok kalau adik-adik ada yang bertugas di sana, berdinas di sana, ingat, seperti hari ini yang saya sampaikan secara garis besar. Kemudian pentingnya peran keluarga dan orang yang terdekat pasien. Itu nanti ada yang menyampaikan ada keluarga yang terkena. Kita bisa menjadi anggota keluarga yang baik karena sudah tahu ilmunya. Jadi buat dukungan moral ya dalam pengobatan itu sangat penting ya. Dana terkait dana ini saya lebih banyak mengatakan ke arah asuransi ya, karena sekarang ditanggung BPJS secara keseluruhan semahal apapun pengobatan itu. Kemudian perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien berarti harus sudah pelatih sertifikasi yang saya sampaikan tadi dan bekerja sesuai SPO. Silakan nanti jika yang sudah wisuda dan ingin berkecimpung di keperawatan onkologi mengikuti pelatihan di perhimpunan kami di Kementerian Onkologi Indonesia. Ini saya sekalian promosi nih Pak Ari, tapi memang itulah tugas kami di perhimpunan sebagai kelengkapan badan PPSI, kita mengawal divisi PKB dari bahan onkologi. Kemudian rumah sakit harus menyiapkan sarana dan fasilitas agar penanganan obat kemoterapi aman bagi petugas dan lingkungan. Jadi tidak hanya pasien safety, selama ini kita sering mendengar pasien safety, keamanan untuk pasien, tetapi jangan lupa rumah sakit juga harus menyediakan keamanan untuk perawat dan lingkungannya. Nah ini ya, besok jangan mau kalau hanya pasien safety saja tapi perawat nggak safety. Kita harus memperjuangkan profesi ini menuju sesuatu yang memang terstandar. Kemudian yang terakhir adalah perlu kerjasama multidisiplin dalam manajemen kemoterapi. Anda semua adalah nanti lulus menjadi seorang nurse, tentunya pelajaran multidisiplin organisasi, multidisiplin profesi ini sudah dipelajari di mata kuliah yang lain. Itu kesimpulan yang dari saya, sedikit pesan. Jadi ini saya download ini Pak Arif. Jadi seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, jadi tetapi hebat dalam tindakannya. Ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman perawat onkologi. Kita harus bisa menjadi seorang profil yang bagus di depan pasien. Jadi pasien itu pasti senang. Jadi mbak itu mana libur, itu seperti itu Pak. Jadi ketika datang kembali, kok tidak kelihatan, oh libur. Ya, jadi kita akan jadi suatu figur profil yang luar biasa, seorang Wonder Woman, Wonder Superman di depan pasien dan keluarga Pak Prabowo. Itu saja Pak Ari dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ini sedikit logo, jadi di logo di masing-masing CA itu ada warna pitanya sendiri-sendiri Pak Ari dan Pak. Jadi brace obat ini marahnya kok jadi kurang maksimal ya di PPT. Ini sedikit mengantar saja dari saya, sedikit mengenalkan. Kita harus kuat, anak Anda adalah generasi penerus kita semua, dan setelah ini menjadi partner saya ya, jadi seorang perawat kalau sudah disumpah profesi. Itu Pak Ari, Bu Yuni, salam hormat, terima kasih atas percayanya. Mohon maaf jika ada masih belum secara komprehensif karena waktu yang sangat terbatas. Jadi dengan
apa yang saya sampaikan bisa menambah knowledge dari adik-adik semua dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Santoso atas kesempatan dan waktunya sharing dengan mahasiswa kami semuanya. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa diaplikasikan dan menambah apa namanya khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa kami. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang tidak lagi Zoom nggih. Karena kalau Zoom ini kan kendalanya mesti nanti entah itu Amin. suaranya hilang gitu kan. Dan nanti insya Allah Jaringan. suaranya hilang. Nah insya Allah nanti bisa sowan ke Unimus, bisa langsung ketemu dengan mahasiswa kami insya Allah. Iya. Sama reuni. Karena tadi sudah disampaikan kesimpulannya, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan Bapak, tapi punya Pak Santoso tadi lebih komprehensif. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Santoso. Mungkin sebelum kami tutup Pak Santoso, kita bisa ambil foto bareng dengan mahasiswa kami untuk dokumentasi nggih. Baik Pak. Ya. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa di-on-kan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Background saja ini putih-putih semua. Oke, siap nggih. Untuk halaman pertama ini ada 5 halaman. Halaman pertama saya persiapkan dulu. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Halaman kedua ini sambil ngabsen Bu Yuni nggih. Ya, betul. Ada beberapa yang sudah hilang. 1 2 3. Halaman ketiga. 1 2 3. Halaman keempat. Halaman terakhir ya. Baik. Saya rasa cukup nggih. Nanti untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa resumenya dikumpulkan paling lambat malam ini nggih Bu Yuni nggih. Iya, laras. Nggih, malam ini. Nggih, sekali lagi Pak Santoso, saya mohon izin undur diri. Mas Ari, saya mohon izin undur diri. Mau ngisi. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Santoso, rekan-rekan mahasiswa, saya rasa untuk Izin, cukup Pak nggih. Ari. Ya, terima kasih. Cukup untuk hari ini nggih. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Recording stopped. Alhamdulillah. Baik, saya tutup nggih untuk pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.